Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk mengolah makanan menjadi zat gizi yang bisa diserap dan digunakan oleh tubuh, serta membuang sisa yang tidak diperlukan. Prosesnya melibatkan organ-organ seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus. Selain itu, organ seperti pankreas, hati, dan kantong empedu juga berperan dalam membantu pencernaan dengan menghasilkan enzim dan zat lain yang diperlukan. Tujuan utama sistem ini adalah mengubah makanan menjadi energi dan nutrisi yang mendukung berbagai fungsi tubuh, mulai dari pertumbuhan, perbaikan jaringan, hingga aktivitas sehari-hari. Sistem pencernaan punya hubungan yang erat dengan banyak sistem lainnya dalam tubuh. Fungsinya tidak cuma untuk mencerna makanan, tapi juga untuk mendukung sistem lain supaya tubuh bisa bekerja dengan maksimal. Yang pertama adalah sistem peredaran darah. Sistem pencernaan dan sistem peredaran darah saling terhubung karena nutrisi dari makanan yang sudah dicerna harus diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah makanan dipecah menjadi zat-zat yang lebih kecil di usus halus, nutrisi seperti glukosa, asam amino, vitamin masuk ke pembuluh darah. Dari situ, darah membawa nutrisi ini ke sel-sel tubuh untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Hati juga berperan dalam menyerang zat beracun sebelum disebarkan oleh darah. Jadi, kerjasama antara kedua sistem ini sangat penting. Yang kedua yakni sistem saraf. Sistem saraf mengontrol hampir semua aktivitas dalam tubuh, termasuk proses pencernaan. Otak mengatur produksi enzim, kontraksi otot halus, dan bahkan sensasi lapar dan kenyang. Saraf di saluran pencernaan biasa disebut saraf enterik, memungkinkan usus untuk bekerja secara otomatis tanpa perlu arahan dari otak. Misalnya, saat makanan masuk ke lambung, otak langsung mengirim sinyal untuk merangsang produksi asam lambung dan enzim pencernaan. Sistem saraf juga berperan dalam refleks seperti muntah kalau ada sesuatu yang berbahaya di dalam perut. Yang ketiga yakni sistem ekskresi. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna atau diserap oleh tubuh harus dibuang melalui sistem ekskresi. Usus besar menyerap air dari sisa makanan dan membentuk feses yang nantinya dikeluarkan melalui anus. Selain itu, hati dan ginjal juga membantu membuang zat beracun yang berasal dari makanan, seperti amonia dan racun lainnya. Hati mengubah zat beracun menjadi bentuk yang bisa dibuang lewat urin atau feses. Sedangkan ginjal menyaring limbah dari darah dan mengeluarkannya melalui urin. Yang keempat yakni sistem endokrin. Sistem endokrin berperan dalam mengatur metabolisme makanan melalui hormon-hormon tertentu. Misalnya, pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon untuk mengatur kadar gula darah. Kalau tubuh butuh energi, glukagon bakal memecah cadangan gula di hati. Sedangkan insulin membantu sel-sel menyerap gula dari darah. Hormon lain seperti gastrin juga membantu mengontrol produksi asam lambung supaya pencernaan berjalan dengan optimal. Yang kelima yakni sistem imun. Sebagian besar sel imun tubuh ada di dalam usus. Karena makanan yang masuk bisa saja mengandung bakteri atau virus berbahaya. Usus memiliki jaringan limfoid yang bertugas melindungi tubuh dari patogen. Selain itu, bakteri baik di usus juga membantu melawan mikroorganisme berbahaya dan menjaga keseimbangan mikrobiota, yang penting untuk kesehatan sistem imun secara keseluruhan. Yang keenam yakni sistem otot dan rangka. Tanpa nutrisi dari sistem pencernaan, otot dan tulang tidak bisa berkembang dengan baik. Kalsium dan fosfor dari makanan sangat penting untuk kekuatan tulang, sementara protein membantu pertumbuhan dan perbaikan otot. Selain itu, gerakan makanan di saluran pencernaan juga melibatkan kerja otot polos yang berkontraksi untuk mendorong makanan melalui
Proses peristaltik. Sistem pencernaan terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama untuk mengolah makanan menjadi nutrisi yang bisa diserap oleh tubuh. Organ-organ ini bisa dibagi menjadi organ utama dan organ tambahan. Organ utama saluran pencernaan adalah organ-organ yang bisa dilalui makanan saat proses pencernaan berlangsung, seperti mulut, yakni sebagai tempat pertama pencernaan terjadi. Gigi menghancurkan makanan secara mekanis, sedangkan enzim amilase dalam air liur mulai mencerna karbohidrat. Selanjutnya kerongkongan atau esofagus yang menghubungkan mulut ke lambung. Makanan didorong ke bawah oleh gerakan peristaltik, bukan karena gravitasi. Lambung mengandung asam lambung dan enzim pepsin untuk memecah protein. Otot lambung juga mengaduk makanan hingga tercampur sempurna. Selanjutnya yakni usus halus, tempat utama penyerapan nutrisi. Usus halus mempunyai 3 bagian. Yang pertama yakni duodenum untuk menerima enzim dari pankreas dan empedu untuk membantu pencernaan lebih lanjut. Yang kedua jejunum untuk menyerap sebagian besar nutrisi. Yang ketiga yakni ileum untuk menyerap sisa nutrisi dan mengirimkan makanan ke usus besar. Usus besar yang berguna untuk menyerap air dari sisa makanan dan membentuk feses. Yang terakhir yakni rektum dan anus yang berguna untuk menyimpan dan mengeluarkan feses dari tubuh. Organ pendukung pencernaan adalah organ-organ yang tidak bisa langsung terlibat dalam saluran pencernaan, tapi sangat penting dalam proses pencernaan makanan. Organ-organ ini berfungsi untuk memproduksi cairan atau enzim yang dibutuhkan tubuh untuk mencerna makanan dengan lebih efisien. Yang pertama yakni kelenjar ludah atau saliva gland. Kelenjar ludah terdapat di sekitar mulut dan memiliki 3 pasang utama. 1. Kelenjar parotis berada di dekat telinga. 2. Kelenjar submandibular yang berada di bawah rahang. Ketiga, kelenjar sublingual di bawah lidah. Kelenjar ini menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memulai proses pencernaan karbohidrat. Selain itu, air liur juga membantu melembabkan makanan, memudahkan menelan, dan melindungi mulut dari infeksi dengan kandungan antibakteri. Yang kedua yakni hati atau liver. Hati adalah organ terbesar kedua dalam tubuh yang berfungsi dalam berbagai proses metabolisme. Salah satu peran utamanya dalam pencernaan adalah memproduksi empedu, yakni cairan yang dibutuhkan untuk mencerna lemak. Empedu disimpan dalam kantong empedu dan akan dilepaskan ke usus halus, duodenum saat dibutuhkan. Selain itu, hati juga berperan dalam menyaring racun dari darah dan memetabolisme obat-obatan dan alkohol. Yang ketiga yakni kantong empedu. Kantong empedu adalah organ kecil berbentuk kantong yang terletak di bawah hati. Fungsi utamanya adalah menyimpan empedu yang diproduksi oleh hati. Ketika kita makan makanan berlemak, kantong empedu akan mengeluarkan empedu ke dalam usus halus melalui saluran empedu. Empedu membantu memecah lemak menjadi partikel yang lebih kecil agar enzim pencernaan bisa bekerja lebih efektif. Yang keempat yakni pankreas. Pankreas adalah organ berbentuk panjang yang terletak di belakang lambung dan berfungsi sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin. Sebagai kelenjar eksokrin, pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang disalurkan ke usus halus, yakni enzim amilase berfungsi untuk mencerna karbohidrat, enzim lipase untuk mencerna lemak, dan enzim protease untuk mencerna protein. Pankreas juga menghasilkan bikarbonat yang membantu menetralkan asam lambung di usus halus.
menciptakan lingkungan yang lebih sesuai untuk aktivitas enzim pencernaan. Sebagai kelenjar endokrin, pankreas menghasilkan hormon seperti insulin dan glukagon yang mengatur kadar gula dalam tubuh. Bagaimana sih cara sistem pencernaan itu bekerja? Terbagi menjadi dua, yakni pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik adalah proses fisik yang terjadi dalam tubuh untuk menghancurkan dan memecah makanan menjadi bagian yang lebih kecil tanpa mengubah komposisi kimianya. Proses ini memudahkan makanan untuk dicerna lebih lanjut oleh enzim. Contohnya adalah mengunyah di mulut. Gigi menggiling makanan menjadi potongan-potongan kecil, sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh. Peristaltik, yakni gerakan otot di sepanjang saluran pencernaan, seperti kerongkongan, lambung, dan usus, yang mendorong makanan ke arah yang benar dan mencampurnya dengan cairan pencernaan. Pengadukan di lambung. Otot-otot lambung mengaduk makanan untuk mencampur dengan asam lambung dan enzim, mengubahnya menjadi makanan yang lebih cair. Selanjutnya yakni pencernaan kimiawi, adalah proses di mana makanan diubah menjadi molekul yang lebih kecil dan lebih sederhana melalui reaksi kimia, biasanya oleh enzim atau asam. Ini terjadi agar tubuh bisa menyerap nutrisi yang diperlukan. Contohnya adalah enzim di mulut. Enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat seperti pati menjadi gula sederhana. Asam lambung. Di lambung, asam klorida membantu memecah protein dan membunuh bakteri. Enzim pankreas dan empedu. Di usus halus, enzim dari pankreas memecah protein, lemak, dan karbohidrat, sementara empedu membantu mencerna lemak dengan cara emulsi. Gangguan pada sistem pencernaan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti pola makan yang buruk, infeksi, stres, atau penyakit tertentu. Beberapa gangguan yang sering terjadi yakni 1. MAH atau gastritis. Penyebabnya yakni peradangan pada lapisan lambung, bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, misalnya bakteri Helicobacter pylori, konsumsi alkohol berlebihan, stres, atau obat-obatan tertentu seperti aspirin. Gejalanya yakni nyeri atau rasa terbakar di perut, mual, muntah, perut kembung, atau kehilangan nafsu makan. Selanjutnya yakni sindrom iritasi usus atau IBS. Penyebabnya adalah belum pasti diketahui, tetapi bisa terkait dengan pola makanan, stres, atau ketidakseimbangan bakteri di usus. Gejalanya seperti perut kembung, diare atau konstipasi, nyeri perut, dan perubahan kebiasaan buang air besar. Selanjutnya yakni GERD. Penyebabnya yakni terjadi ketika asam lambung naik ke kerongkongan, menyebabkan iritasi pada dinding kerongkongan. Gejalanya seperti heartburn atau sensasi terbakar di dada, rasa asam di mulut, kesulitan menelan, batuk kronis, atau suara serak. Untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar saluran pencernaan tetap berfungsi dengan baik, seperti mengkonsumsi makanan yang seimbang, yang memiliki serat, seperti makanan yang kaya serat, seperti buah, sayur-sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan, yang membantu memperlancar pencernaan dan mencegah sembelit. Konsumsi sumber protein seperti ikan, ayam tanpa kulit, atau sumber nabati seperti tempe dan tahu. Pilih lemak sehat seperti zaitun, alpukat, kacang-kacangan, hindari lemak jenuh dan trans yang dapat mengganggu pencernaan. Makanlah karbohidrat yang lebih kompleks seperti nasi merah atau roti gandum utuh, karena lebih mudah dicerna dan memberi energi lebih lama. Selanjutnya yakni minum air yang cukup. Air sangat penting untuk membantu proses pencernaan, karena melarutkan nutrisi dan mendukung pergerakan makanan di saluran pencernaan.
Pastikan untuk minum cukup air setiap hari, sekitar 8 gelas atau lebih, tergantung aktivitas dan kebutuhan tubuh. Selanjutnya yakni melakukan aktivitas fisik. Olahraga teratur seperti berjalan kaki, jogging, atau yoga dapat mempercepat proses pencernaan dan membantu mengatasi sembelit. Olahraga juga membantu meningkatkan aliran darah ke saluran pencernaan dan menjaga metabolisme tubuh tetap lancar. Selanjutnya yakni menghindari stres. Stres dapat mempengaruhi fungsi pencernaan dan menyebabkan gangguan seperti MAH. Cobalah teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pernafasan dalam untuk mengurangi stres.